Dr. Bambang Nursena menjelaskan, filosof Yahudi bernama Philo berkata, orang Yahudi dilarang makan babi karena babi daging terlesat. Ya kenapa kok babi itu dilarang? Itu pun juga dicari alasannya sama orang Yahudi. Kenapa babi ini dilarang? Lalu ini jawaban orang Yahudi juga, namanya Philo. Seorang filosof Yahudi tinggal di Alexandria, lahir tahun 20 sebelum Masehi, meninggal tahun 50 setelah Masehi. Jadi waktu Yesus berkarya di dunia sejaman dengan Philo. Hanya Philo tinggal di Alexandria, Yesus tinggal di Yerusalem, tidak pernah ketemu. Dan ini semua ada sumbernya. Silakan Anda baca bukunya Philo yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris. The Special Law volume 4. Dikatakan kenapa babi ini dilarang untuk dimakan oleh orang Yahudi. Karena kata Philo, babi adalah daging yang terlezat dari semua daging yang ada di muka bumi ini. Bagi orang yang memakannya, Philo sendiri tidak makan, itu kesetiaan dia pada Taurat. Karena bagi dia dilarang itu kehormatan, dia tidak makan. Tapi menurut kata orang, ini babi yang paling lezat di seluruh muka bumi katanya. Tapi pertanyaannya kenapa kok dilarang? Bayangkan orang Israel, itu orang yang terkenal tegar tengkuk, bersungut-sungut setiap saat. Mereka disuruh eksodus dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Di tengah-tengah kesulitan yang Tuhan tempakan untuk membentuk karakter mereka yang kuat. Mereka memikirkan masih Mesir. Musa, kita mau dibawa kemana? Kita tidak air di sini, tidak ada makanan di sini. Yang dibayangkan keranjang isinya buah-buahan atau keranjang yang berisinya daging-daging sapi. Kalau sapi saja sama kambing, domba, betu enaknya, apalagi babi. Jadi Eksodus tidak tertunda 40 tahun, bisa 80 tahun lagi. Ya kan, muter lagi tidak tahu kemana. Itu kata Philo. Tadi kita sudah menyaksikan dan mendengarkan penjelasan dari hambanya Dr. Bambang Nursena bahwa Philo adalah seorang filosof Yahudi yang mana beliau tinggal di Alexandria, Mesir. Lahir tahun 20 sebelum Masehi dan meninggal tahun 50 Masehi. Dari penjelasan ini kita bisa mengerti dan memahami ketika Yesus berkarya di dunia ini tentu sejaman dengan Philo. Hanya memang baik antara Yesus dengan Philo tidak pernah bertemu langsung sebab Philo tinggal di Alexandria, Mesir dan Yesus tinggal di Yerusalem. Saudara dikasihi Tuhan, Philo sebagai seorang filosof besar dari latar belakang Yahudi memberikan konfirmasi dan penegasan. Orang-orang Yahudi dilarang atau tidak diperbolehkan makan daging babi. Tentu oleh karena daging babi adalah daging yang terlezat dari semua daging yang ada di dunia ini. Kita tahu bersama selama perjalanan bangsa Israel sekitar 40 tahun di padang gurun. Mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk, keras kepala dan suka memberontak. Mayoritas hidup mereka hidup dalam persungutan. Memang realita kenyataannya, kehidupan di padang gurun bukanlah semudah membalikkan telapak tangan. Oleh karena pada siang hari diperhadapkan dengan panas terik yang menyengat, dan pada malam hari diperhadapkan dengan cuaca dingin, bahkan juga serangan dari binatang-binatang liar yang ada di sekitar mereka. Sekalipun ada banyak hal yang diperbuat oleh Allah berupa mujizat dan perbuatan besar, tapi bangsa ini ketika diperhadapkan dengan kesulitan,
diperhadapkan dengan pergumulan, diperhadapkan dengan masalah, mereka langsung bersungut-sungut, bahkan berupaya untuk menyerang Musa, menyalahkan Musa, termasuk juga menyalahkan Tuhan yang telah membawa mereka eksodus keluar dari perbudakan di Mesir selama 430 tahun. Dan mereka sekarang dalam konteks berada dalam perjalanan di padang gurun menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Selama mereka di padang gurun, mereka sering bersungut-sungut. Hai Musa, buat apa engkau membawa kami keluar dari Mesir? Kami ada di tempat yang gersang dan tandus ini. Banyak sekali kesulitan, kesusahan, kesukaran yang kami hadapi. Lebih baik kami tinggal di Mesir, di mana di sana kami bisa memakan ikan, daging, teringat dengan bawang prei, dan lain sebagainya. Jadi bangsa Israel itu tubuhnya ada di padang gurun dalam rangka persiapan masuk ke tanah Kanaan, tapi hati mereka masih terikat terbelenggu kepada apa yang mereka nikmati dan rasakan di Mesir. Saya pikir konteks seperti ini banyak juga terjadi dalam hidup orang-orang Kristen. Ketika diperhadapkan dengan masalah, langsung menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang lain, menyalahkan situasi dan kondisi. Lebih baik seperti belum sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, bisa melakukan apa saja yang diinginkan dan disukai. Tapi setelah sudah menjadi pengikut Kristus, sudah berbeda. Kita harus hidup melakukan apa yang Tuhan suka untuk kita lakukan. Ibu bapak terkasih dalam Tuhan, terkait dengan makan daging babi ini menjadi sorotan dan perhatian dari saudara-saudara non-Kristen. Kenapa orang-orang Kristen ini makan daging babi padahal itu haram, tidak diperbolehkan menurut Imamat pasal 11. Saya sudah berulang-ulang membahas itu. Sebenarnya yang diharamkan di sana bukan hanya babi. Pertama itu unta, berikutnya itu pelanduk, kelinci, baru babi hutan. Kalau memang non-Kristen merasa Anda lebih mengikuti Taurat daripada orang-orang Kristen, pertanyaan saya, okelah Anda tidak memakan daging babi. Tapi apakah Anda memakan daging unta, daging pelanduk, daging kelinci? Kalau Anda memakan salah satu itu sama saja. Tetapi yang lebih esensi adalah kalau kita membaca nanti Imamat 11, itu firman yang ditujukan secara khusus atau secara spesifik kepada umat atau bangsa Israel, bukan kepada umat di luar Israel. Perintah firman Tuhan atau rambu-rambu firman Tuhan yang merupakan petunjuk untuk diikuti, ditaati, bahkan larangan untuk dihindari, bukan dalam konteks perintah yang ditujukan kepada bangsa Israel. Kalau itu berkaitan dengan makan daging babi. Kenapa demikian? Karena Kejadian 9 ayat 3 berkata begini, segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Jadi di sini jelas segala yang bergerak, yang hidup, itu akan menjadi makanan. Berarti dari hukum Nuh, orang-orang Kristen bisa memakan itu karena orang Kristen, khususnya yang ada di Indonesia ini, bukan orang-orang Yahudi, bukan bangsa Israel. Itu yang harus dimengerti. Bahkan Yesus pernah berkata, bukan yang masuk ke dalam mulut yang akan menajiskan, tetapi apa yang keluar dari mulut, caci maki, penghinaan, merendahkan orang, kata-kata kotor dan lain sebagainya. Maka disimpulkan di dalam Roma pasal
14 ayat 17 dikatakan begini. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi ketika hidup kita ini ingin diperintah dan dikendalikan, dikontrol oleh Tuhan, secara spesifik, secara khusus dalam konteks inti dan substansi, itu tidak terkait dengan apa yang dimakan, apa yang diminum, tetapi terkait soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Bahkan ada ayat yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Segala sesuatu itu adalah baik untuk dinikmati atau dimakan ketika disertai dengan ucapan syukur dan doa.